Apa itu alkohol nggak kenal gitu? Nggak kenal. Nggak kenal. Paman saya yang di Malang itu seneng banget sama The Big Kids. Ya, Pagi. menyapa kopi pagi. Selamat pagi, menyapa kopi pagi. Menyapa kopi pagi. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah, ini masih fit, ya kan? Sekalipun di era pandemi ini kita masih survive, masih menjaga kesehatan, Betul. masih fit, masih ya bisa berolahraga minimal seminggu 2 kali atau 3 kali, itu penting Bang. Iya. Karena buat menunjang eksistensi kita di dalam dunia atau profesi kita masing-masing. Kesibukan apa aja nih selama ini Bang? Jadi YouTuber. YouTuber, YouTuber yang konon dikabarkan bahwa saja di era mulai dari 2018 sampai saat ini tuh bisa dibilang banyak musisi bahkan artis mungkin bisa dibilang kayak gitu Bang yang beralih ke YouTube atau menjadi YouTuber. Menurut Abang gimana tuh? Iya, itu kan media yang paling bagus. Jadi audiens atau masyarakat bisa tahu kita tuh siapa. Oke. Dari tidak dikenal jadi dikenal. Kalau era saya kan biayanya mahal mau jadi dikenal itu. Kalau sekarang kan enggak. Lebih bisa dibilang lebih instan gitu Bang ya? Ya, lebih instan. Publishing itu lebih efisien, Lebih mudah dan lebih mudah. cakupannya juga luas sampai ke luar negeri. Kalau dulu kan enggak dibatas. Singapura aja enggak kalau dulu. Kalau sekarang kan mungkin di Amerika, Australia, Asia, mana bisa lihat kita. Mungkin bisa dibilang juga dengan adanya media YouTube ini atau mereka-mereka yang terlibat menjadi YouTuber, lebih gampang apa ya Bang? Mungkin berkomunikasi juga gitu kan. Oh, ternyata si A, si B masih eksis kok sampai sekarang. Iya. Seperti Abang nih, seorang Nidam Nur Said kan yang lihat dong di era berapa kiprahnya tapi sampai saat ini masih survive dan masih luar biasa. Siap. Masih kenceng semua gitu loh. Dan kita bakal nanya-nanya nih beberapa tips gimana sih menjaga stamina, menjaga eksistensi, Iya, kan iya. gitu. Nah ngomong-ngomong nih Bang, sebenarnya kita nih di mana sih nih kita nih? Kita lagi di mana sih nih? Di taman yang pasti. Taman ya doang. pasti ya, olahraga, berjemur karena itu adalah salah satu rekomendasi kesehatan kan. Ya. Sinar matahari itu Vitamin baik buat C kita. dari matahari ya. Betul. Nah, kita akan membicarakan sosok musisi yang pastinya. Iya, iya. Dan beliau ini kelahiran Sumba Barat Bang, atau ya bisa dibilang NTT ya. Beliau kelahiran di tahun 1963. 63. Ini sebenarnya Bang teman Abang nih, sobat Abang sebenarnya. Iya, iya. Dan saya bakal tanya sedikit banyak tentang beliau, gimana karir beliau, diskografi beliau, masterpiece beliau, dan keterkaitan karir beliau bersama Abang di era pada masanya gitu. Nah, saya sebut aja sosok ini bernama kelahiran Sumba Barat, NTT. 1963. Sosok musisi Indonesia yang patut diacungin jempol Bang. Instrumen yang didalami adalah gitar, instrumen gitar. Yang dia nih gimana Bang? Sedikit banyak tentang histori dia sama Abang tuh ketemu di era tahun berapa gitu?
Saya mulai tahu Bujana atau Dewa Bujana itu waktu saya sering bantu-bantu Indra Lesmana. Indra Lesmana, oke. Kebetulan kok jadi kenal gitu semua teman-teman di era itu dan seumuran mereka. Jadi akhirnya berkembang sampai saat ini kita sering saling tahu aja. Tapi kalau kerjasama bareng belum pernah. Oh, belum pernah. Cuma tahu aja mereka sudah bikin tim, bikin grup, maupun rekaman dengan beberapa orang lain gitu ya. Selain itu nggak ada, karena dulu kita ketemu hanya sekitar kafe. Oh, Dari iya. kafe itu kafe, hotel, pub itu pub, paling gitu. Mungkin kalau misalkan kita mencoba untuk flashback beberapa puluh sebenarnya sih, beberapa puluh tahun ya. Sebut saja Dewa Bujana ini yang saya tahu nih Bang. Beliau ini kenapa cikal bakal beliau seneng sama alat musik atau instrumen gitar ini itu awal muasal di usia belasan tahun yang saya ketahui, yang saya baca. Dia seneng banget lagunya Dodi Dores yang single hitnya itu Hilangnya Seorang Gadis. Oh, oke. Nah, Hilangnya Seorang Gadis. Pengen sih saya pengen humming nih, cuman di era itu saya juga belum lahir ternyata. Iya. Jadi ya itu aja yang kita bisa informasikan ke Shiner. Nah, setelah itu influence dari Dedi Dores, influence dari The Rollies yang dia suka banget tuh salah satu lagunya kalau nggak salah itu Setangkai Bunga. Nah, dari era itu dia mendalami, dia suka musik, terutama instrumen gitar. Akhirnya dia memutuskan di tahun 80 ya, dia ke Surabaya, Jawa Timur. Mungkin abang udah mulai sedikit ada flashback nih, nostalgia di era-era 80. Dia masuk masuk sekolah musik ya, mendalami musik klasik. Nah, 2 tahun di Surabaya, ternyata dia punya sempat bikin band Squirrel kalau nggak salah itu. Mudah-mudahan bener ya. Dan dia nggak puas Bang ternyata, dan dia harus hijrah ke Jakarta. Mungkin nih di scene Jakarta ketemu abang nih kayaknya nih. Gimana tuh Bang? Dulu waktu saya masih band-bandan juga sama adik-adik saya kan. Dulu kan gandrung dengan grup band Jepang, Cassiopeia. Jadi kita cover band lah. Gaya-gaya Cassiopeia kita tampilkan di mana-mana. Kebetulan kok satu panggung Bujana, Indra Lesmana, Gilang Ramadan, dan satu lagi saya lupa. Itu tampil bareng di panggung di Bandung. Abang belum ngeh atau belum aware itu siapa Bujana saat itu? Nah, saya taunya ada anak muda gondrong, Sedap. jago mainnya dan halus. Yang tangkapan saya pertama tuh dia mainnya halus. Jadi nggak model yang speed, nggak. Yang rock banget enggak. Kalau saat ini kan di band Gigi dia ngerok ya. Nah, dulu enggak. Jadi saya lihat sebetulnya komposisi waktu itu sama Indra itu kurang ngepas dia sebetulnya. Karena saya lihat Indra kan waktu lagi garang-garangnya masih baru-baru masuk Indonesia lah ya. Oke. Terus ada nama grup bandnya itu dulu tuh, mereka itu bandnya apa gitu, lupa saya. Oke, kalau nggak salah dia ada Mentari. Kalau nggak salah tuh ya ada Mentari. Itu era 84-85 ketika hijrah ke Jakarta itu. Yang saya ketahui, yang saya baca itu memang Bujana tuh ketemu di acaranya Indra Lesmana itu di Jack Lesmana Bang ternyata. Di situ ada Andre Hanusa seperti yang saya, Hedi Yunus, Mayang Sari dan kawan-kawannya deh. Nah di era 84 sampai 89 atau 88 mungkin di situ abang ketemu, karena di era 94 itu Dewa Bujana memang sudah mulai tergabung di band Gigi dengan album pertamanya tuh yang Angan. Gitu. Nah di 80-an nih, sebelum 90-an nih, memang bawaan basicnya tuh jazz ya gitu Bujana itu ya. Ya, dia selalu ketemu saya tuh dalam posisi ya kita kan
session musician ya. Kita nggak pernah netap di satu tempat nggak. Jadi kadang-kadang nggak sengaja ketemu di satu kafe, di satu hotel main bareng. Oke. Dengan lagu yang standar. Termasuk ketemu studionya Indra dulu juga gitu mendadak. Jam session, mulai lagu-lagu berat ya, bebop apa. Cuma kalau keluar umum tetap kita tergantung publik siapa yang minta kita. Oke. Pop ya, kita main pop. Termasuk Bujana dengan ajakan dari Dedi Dores sering rekaman. Oke, berarti kalau ajakan dari Dedi Dores yang asal muasalnya mengagumi, menyukai karya seseorang hingga bisa bekerja sama ya sama sosok bintang Dedi Dores gitu, luar biasa. Nah, Dewa Bujana ini apa namanya Bang? Kalau bicara masalah memang background awalnya dulu yang saya baca memang dia mendalami musik klasik atau jazz. Nah, yang saya mau tanyakan ini adalah di sudut pandang saya itu, ketika saya melihat dari scene band Gigi ini ya, saya maupun beberapa, saya nggak usah bilang gitaris deh, apa namanya, pengamat gitaris gitu ya. Bujana itu kan di band-band Gigi itu kan sedikit banyak warna rock ya. Tapi yang bikin ciri khas dia itu Bang, riff-riffnya dia itu, chordnya itu berkarakter banget untuk sosok yang menjadikan dia seorang Dewa Bujana gitu. Pokoknya kayak misalkan gejreng udah ketahuan, oh ini mah chordnya Bujana karena chordnya resonance-nya tuh kental gitu Bang. Itu gimana Bang? Ya dulu kan waktu kita kumpul-kumpul itu kita suka sama Pat Metheny, Lyle Mays, itu pengaruh ke karakter dari si player. Oke. Nah, dulu kayak saya tetap terpengaruh dengan Purple Bebop, dia juga dengan pengaruh musisi yang dia suka. Dia paling gila artinya suka Pat Metheny ya. Pat Metheny. Nah, makanya dengan itu dia berencana ingin main bareng dengan pemusuh-pemusuh dunia itu. Dan sampai sekarang ternyata sudah dijalankan. Dan saya juga angkat topi juga bisa main dengan musisi hebat itu. Nah buat Shiners di rumah nih, kalau Shiners memang masih awam mendengar nama siapa sih Dewa Bujana, itu yang umumnya sih beliau gitaris Gigi ya, udah puluhan tahun dia gitaris Gigi. Dan salah satu ciri khas dia sebenarnya Bang, kalau menurut saya, gitar atau gear yang dia pakai itu satu banding 1000 mungkin ya kalau di Indonesia gitu ya. Karena setiap dari gigs ke gigs, dari panggung ke panggung, acara ke acara, stasiun TV ke stasiun TV, dia selalu pakai gitar yang memang bentuknya tuh khas banget Bang. Yang mereknya itu Parker Fly Deluxe Blue Magic kalau nggak salah, Magic Blue kalau nggak salah. Itu memang body gitarnya tuh udah Bujana banget deh, gitu. Dan ketika dia memainkan gitar itu memang kayak udah, mungkin kalau musisi memang harus ini ya, into it sama si instrumen kali ya. Kalau misalkan abang alat tiup, abang kalau lagi main saxophone gitu emang udah masuk banget ya. Itu ketika Bujana main gitar itu udah bagian dari satu badan gitu kan, yang nggak terlepaskan gitu. Jadi gitu Shiners, apa namanya, Dewa Bujana itu kiprahnya itu dari tahun bisa dibilang dari tahun 80, dan memang basicnya itu memperdalam musik jazz, yang mana biar kemanapun dia bermain musik, unsur dari mungkin bisa dibilang pop kreatif ya Bang, itu kental di dalam tubuhnya, dan karya-karyanya itu ada terdapat unsur-unsur jazz di dalamnya. Oke Bang, terus kalau pernah dengar ini Bang, apa namanya, Trisam? Trisam ini sebenarnya ada kontradiksi nih. Trisam di sini adalah kolaborasinya antara Bujana, Topati sama Balawan. Nah, Abang sering ke Bali nih. Kalau Balawan dan Bujana itu gimana Bang maksudnya? Pasti mereka berbeda ya. Begitu manggung atau memainkan alat masing-masing, jelas perbedaannya ada. Dan kalau disatukan harus ada satu unsur, yaitu unsur jazz. Jadi kalau dengan musik jazz mereka akan kelihatan satu. Warna merahnya jazz. Tapi begitu mereka mau keluar dari masing-masing genre,
Ya contohnya kayak tradisional musik gitu ya. Ada ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ada Balinya. Itu masing-masing karakter akan kelihatan berbeda. Sukuisme ya. Pasti. Iya. Yang merasa kental di Bali ya otomatis suasana Balinya tuh keluar. Ya, warna Balinya. Balawan tuh terkenal typingnya atau Ya. gimana tuh? Ya, jadi dia memang Stanley Jordan style dia. Oke. Nah, buat shiners di rumah, shiners yang seneng musik atau cuman penikmat musik atau pelaku pemain musik, dengan obrolan saya dengan Bang Idam Nur Said ini sedikit banyak memberikan informasi bahwasanya ketika kalian ingin memperdalam salah satu instrumen musik, nggak ada salahnya belajar sejarah gitu ya Bang ya. Ya. Karena sejarah itu sendiri yang akan memberikan library kalian atau referensi kalian yang luar biasa. Layaknya kita membaca buku. Buku adalah jendela dunia kan seperti itu. Jadi shiners ketika mengagumi sosok musisi di era kalian itu nggak masalah. Yang terpenting kalian juga harus memperdalam siapa sih musisi-musisi terdahulu sebelum sosok yang kalian idam-idamkan itu. Betul. Gitu ya Bang ya. Ini kopi kita kayaknya cocok banget di pagi hari ini Bang. Iya, seru ya. Fresh. Sebagai informasi bahwasanya konten kita ini kita akan selalu apa Bang ya? Kita akan selalu berevolusi. Studio kita ini sebenarnya banyak Bang, nggak cuma di indoor. Contohnya seperti ini kita outdoor. Yeah. Sesuai dengan pembahasan-pembahasan apa yang bakalan kita bahas nantinya kan gitu. Nah Bang, boleh nggak sih nih saya tanya, kalau kita dari awal kita bicara tentang sosok Maestro Dewa Bujana, ada gak nih keinginan Abang suatu hari silaturahmi, bernostalgia dengan beliau gitu? Sebetulnya saya tuh belum pernah satu panggung bareng, nggak pernah. Oke. Jadi kebanyakan saya nonton dia. Oke. Atau kebalikan, dia nonton saya. Aha. Saya main sama Indra Lesmana and Group gitu ya. Dia lihat kita, dia datengin kita. Kita main di mana dia lihat. Sekali ada juga dulu acara TVRI Jazz. TVRI Jazz, Itu oke. 80-an. Jadi saya, Indra, itu main lagu standar sekali. Jadi memang sampai sekarang tuh belum pernah di panggung yang main sama tuh belum pernah. Terutama juga ide setiap orang kan berbeda. Oke. Dia begitu membentuk suatu perencanaan panggung, belum tentu dia perlu alat tiup. Padahal dia pengen ajak saya, cuman dia nggak perlu alat tiup hari itu. Dia perlu gamelan, angklung, Oke. atau apa gitu. Dan saya juga pemusik, saya perlu main gitar. Saya bukan gitaris yang seperti Bujana. Oke. Saya lebih suka gaya-gaya kayak Pak Ule Patislano. Terus saya suka yang lebih ringan, Morgan Sigarlaki gitu ya. Oke. Jadi di sini bukan kita nggak bisa gabung, memang belum ada kesempatan. Belum ketemu aja ya. Gitu. Nah, berarti bisa dibilang ya beberapa waktu ke depan jikalau ada kesempatan bisa nih kita ketemu atau Abang bisa ketemu sama beliau. Iya, kemarin Lebaran dia cari-cari saya. Wah, nomor ganti ya? Iya. Saya bilang, ini kalau nggak kena ganti nomor ya bukan punya handphone dong, saya bilang. Oke. Jadi setiap waktu nomor saya ganti, saya bilang gitu. Dia akhirnya kasih selamat Idul Fitri apa gitu. Habis itu ya black lagi dia nggak pernah megang handphone dong, pasti. Iya. Dia megang gitarnya dong. Nah, itu pasti shiners ya. Masa gitaris megang handphone, gitaris megang gitar. Berarti kalau misalkan orang yang megang handphone berarti handphoneis. Nah, handphoneis. Kayak saya udah handphoneis sekarang. Handphoneis ya. Jadi YouTuber itu nggak harus zaman sekarang itu nggak editing nggak harus pakai laptop atau PC Bang. Udah pakai handphone aja. Pakai handphone aja. Nah, kalau berjam-jam ngedit handphone tuh Bang di Asam handphone. urat kambuh. Kram langsung. Ya, mungkin nggak di Abang aja yang mengalami hal yang sama, tetap di musisi-musisi yang memang di era Abang sudah merasakan hal yang sama pastinya. Cuman bagaimana cara kita mengantisipasi penyakit-penyakit yang ada ya pastinya olahraga. Ya. Dan gitu Bang. Bugar terus. Konsumsi makanan yang nutrisi tinggi, Yang tepat, yang sesuai dengan usia kan gitu. Nah, bicara masalah kesehatan, kalau boleh saya sedikit
apa namanya nih, sedikit eksplisit nih Bang nih, personal ke Abang nih. Buat Abang seorang musisi seperti Abang nih, yang di era mungkin 6 bulan dari Abang apa 7 bulan Bang? Ya, 6 bulan ya. Tapi Shiner bisa lihat Abang se-fit apa hari ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, kan kalau bicara alkohol, drugs, itu udah pasti efeknya bakalan mempercepat usia, penuaan, aging gitu. Kalau Abang sendiri nih, kalau boleh saya tahu rahasia nih Shiners, dekat nggak sama drugs atau alkohol itu sendiri Bang? Gini, itu semua kan udah tersedia di dunia. Seperti rumput ada di mana-mana. Cuman kita sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita. Ya. Jadi minum yang terbaik dan makan yang terbaik, dan juga jangan kekenyangan. Ya kan, makan hari ini ya secukupnya aja. Jadi kalau ada penawaran yang di luar dari itu, saya bingung, apa ini? Bir umpamanya, saya nggak ngerti, belum pernah, dan saya coba nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Gitu. Terus minuman keras, alkohol, apalagi rasanya nggak karuan, saya nggak cocok. Akhirnya saya tetap kopi pun kopi susu dan teh manis jahe. Cheers dulu dong kita. Kopi lagi. Ini bentar lagi kita dapat endorse dari kopi nih Bang. Iya. Jadi rahasianya gitu Shiners, memang bisa dibilang nggak cuma dari kalangan musisi bahwasanya drugs sama alkohol itu memang bukan hal yang dianjurkan, atau bahkan rocker-rocker harus terjun di dunia seperti itu, nggak juga. Ya kita kembalikan lagi ke kalian, ketika jelas-jelas alkohol atau drugs itu memacu aging atau penuaan, ya the choice is yours. Kembali lagi ke kalian, pilihan gitu kan. Karena Bang Idam sendiri, apa itu alkohol nggak kenal gitu ya? Nggak kenal. Oke, ini Bang, ada informasi yang saya baca, Dewa Bujana itu selain berkiprah di band Gigi yang puluhan tahun dari 94 sampai saat ini, beliau juga terlibat di beberapa ini Bang, karya solo. Dia pernah publish atau membuat buku Bang, membuat buku yang judulnya Gitarku, Hidupku, Kekasihku. Itu terbitan di tahun 2019 Shiners, boleh dicek, cari di toko buku atau mungkin di e-book mungkin ada ya, kita cari sama-sama ya. Kita bisa tahu sosok Bujana itu, mungkin ada sejarahnya di situ, karya-karyanya atau influence-nya dia di situ. Yang jelas itu buku recommended banget untuk dibaca buat Shiners di rumah sebagai bahan referensi, memperkaya pengetahuan dan knowledge kalian. Kayak gitu ya Bang ya. Nah, terus sempat juga dia ini Bang, kabarnya itu berkolaborasi sama gitaris dunia John Frusciante, itu gitarisnya Red Hot Chili Pepper itu. Dia bikin solo itu judulnya apa sih, lupa itu ya. Nanti kita cari deh. Mungkin Shiners juga udah sebagian ada yang tahu. Nah, kalau solo, menurut Abang karya solo nih, kelebihannya karya solo sama band, itu gimana Bang? Kita bicara sedikit tentang band dan solo. Sebetulnya solo maupun band itu pada prinsipnya sama ya, sama aja. Sama aja? Cuman tujuan komersilnya apa? Nggak mungkin dia nggak ada komersil, pasti ada komersil. Nah, kalau band berbeda, kalau solo hanya dia sendiri yang mengupgrade atau bisa memberi suatu bentuk musik bebas, tidak ada pengaruh dari siapapun. Lebih idealisnya ya, personalnya tuh ya. Berarti memang ketika seseorang membuat solo adalah bisa dibilang mungkin 70 atau 90% selfishnya dia. Ya, betul. Harus. Abang sendiri udah ada karya solo atau masih direncanakan? Saya selalu background ya, artinya banyak produksi saya tuh di belakang. Jadi dulu saya ikut Krisya juga di belakang, ikut adik-adik saya juga di belakang, artinya di dapur rekaman aja. Jadi nggak pernah, saya bukan tipe yang lead di stage atau di band, nggak. Saya background. Oh gitu.
Berarti kalau misalkan kita flashback ke band The Big Kids, abang itu di basis belakang. Yang di depan tuh Om Iromi. Ya, Lydia Imaniar. Iya. Itu buat saya jujur aja itu panutan, Bang. Ya. Itu panutan, itu saya mengagumi banget. Termasuk paman saya yang di Malang. Itu senang banget sama The Big Kids. Ya. Nah, kalau bibi-bibi saya yang ada di daerah Tangsel itu seneng banget sama Imaniar yang judul lagunya mereka kacau itu bibi saya seneng banget kalau diinget-ingetin kayak gitu. Oke. Nampak tilas tentang seorang Dewa Bujana seperti yang udah kita bahas dari awal, bahwasanya sosok Dewa Bujana adalah salah satu gitaris Indonesia yang bukannya 2 jempol, mungkin kalau bisa kaki bawah nih ngejempolin juga ya. Semua orang tahulah siapa Dewa Bujana. Karakternya, karyanya, cara dia main itu luar biasa. Ya, tapi bahwa saya yakin ketika Dewa Bujana menginfluensi beberapa generasi saat ini, selama kalian mau belajar tentang beliau, itu banyak banget yang bisa digali. Bukan gitu, Pak? Termasuk sang maestro, spesialis alat tiup. Kalian yang seneng jazz, seneng alat tiup, saxophone, trompet, baby saxo ya. Nah, inilah maestronya. Nanti kalian bisa cek di channelnya Abang Idam Nur Said, YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share. Karena apa? Dengan kalian subscribe, Abang bisa terus produktif, Big Shine juga bisa terus produktif memberikan karya-karya atau informasi yang inovatif dan terkini, bukan gitu, Bang? Betul. So, obrolan kita tentang Bujana kurang lebih seperti itu. Mungkin di beberapa konten kita berikutnya kita akan membicarakan tentang, ya bisa siapa aja, Bang? Oh, kalau musik banyak. Ya. Kita kasih clue nih biar penasaran nih viewers kita di rumah nih. Contohnya, papanya dia tuh bisa main keyboard, bisa nyanyi. Siapa dan nih? itu umurannya juga nggak jauh-jauh dari Bujana. Oke. Ada beberapa lagi nanti yang kita akan bicarakan lagi lebih muda dari Bujana. Dia mantan pentolan penyanyi band top kita. Oke, saya juga masih gambar-gambar siapa nih Dia kira-kira ya. tinggi, cakep, putih. Yang pasti kalau serunya kita bertiga nih kali suatu hari nanti ya, Bang ya. Gitu. So, Shiners, jaga kesehatan, patuhi peraturan dari pemerintah, tetap stay at home, konsumsi makanan-makanan yang baik, jaga jarak, social distancing. Terus berkarya apapun itu karya kalian. Karena apa? Kita pun di sini terus berkarya memberikan informasi-informasi yang positif, terkini dan inovatif. Bahkan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi influencer kalian seperti itu. So, stay tune on Big Shine Entertainment YouTube channel and Idam Nur Said YouTube channel. Don't forget to subscribe, share. Jangan lupa. Apa namanya? Menyapa Kopi Pagi. Ciao.